Halo, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sebuah ide yang keren banget. Gimana kalau paruh kedua hidup kita itu bukan akhir, tapi justru awal dari babak yang paling bermakna. Ini bukan soal menurun, tapi soal terlahir kembali. Yuk kita bedah gimana cara menavigasi periode ini sebagai sebuah renaissance pribadi. Oke, kita mulai dari ide dasarnya. Di paruh pertama hidup, kita kan seringnya sibuk banget ngebangun resume, ngumpulin prestasi, gelar, pengalaman kerja. Tapi seiring waktu, fokusnya mulai geser. Pernah ngerasain nggak sih? Pergeseran dari apa yang bisa kita dapetin, jadi apa yang bisa kita tinggalkan. Bener-bener perubahan mendasar, dari sekedar ngumpulin, jadi berkontribusi. David Brooks punya metafora yang brilian buat ngejelasin ini, namanya gunung kedua. Nah, gunung pertama itu pendakian yang kita semua tahu, bangun karir, ngejar status, muasin ego. Tapi setelah sampai di puncaknya, banyak orang sadar, loh kok rasanya ada yang kurang ya? Ternyata ada gunung lain yang lebih tinggi dan lebih memuaskan. Gunung kedua ini bukan lagi tentang diri sendiri, tapi tentang pelayanan, komunitas, dan komitmen ke sesuatu yang lebih besar dari kita. Jadi, gimana caranya kita mendaki gunung kedua itu? Nah, ini dia peta jalan kita. Kita akan menjelajahi 4 pergeseran penting yang nantinya bakal membawa kita ke kesimpulan gimana caranya Anda bisa menciptakan renaissance pribadi Anda sendiri. Yuk, kita mulai dari pergeseran yang pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental. Ini soal mengubah total definisi menang dalam hidup kita. Udah bukan lagi soal angka-angka di luar sana, tapi soal dampak yang kita rasain di dalam. Perbandingan ini, wah, kena banget. Ini benar-benar nangkep pergeseran identitas kita. Dulu, identitas kita sering banget nempel sama jabatan. Saya seorang manajer, saya seorang insinyur. Tapi di paruh kedua, identitas itu bergeser. Akarnya jadi lebih dalam, ke tujuan dan pelayanan. Dari apa kerjaan saya menjadi siapa yang bisa saya bantu. Dalam praktiknya, signifikansi itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa sesederhana jadi mentor buat anak-anak muda, lebih aktif di lingkungan sekitar, atau bahkan mulai proyek warisan kayak nulis memoir. Intinya adalah, gimana kita pakai semua pengalaman hidup kita buat memberi kembali. Nah, kutipan ini dengan cemerlang merangkum poin pentingnya. Semua tantangan, kegagalan, dan luka yang kita kumpulin sepanjang hidup itu bukan lagi beban. Justru, itu jadi aset kita yang paling berharga. Pengalaman-pengalaman sulit itulah yang jadi sumber kebijaksanaan yang bisa kita bagikan buat ngebantu orang lain di perjalanan mereka. Oke, selanjutnya, yuk kita lihat gimana pendekatan kita ke hubungan sosial juga berevolusi. Ini adalah pergeseran dari kuantitas ke kualitas, dari sibuk bangun jaringan yang luas jadi fokus merawat lingkaran pertemanan yang dalam. Di paruh pertama, kita sering main permainan angka kan, ngumpulin kontak buat karir, buat status sosial, tapi di paruh kedua, energi kita jadi jauh lebih berharga. Kita sadar, kita udah nggak punya waktu atau kesabaran buat hubungan yang dangkal. Tujuannya bergeser ke keintiman dan koneksi yang tulus. Terus caranya gimana? Ini soal kurasi yang disengaja. Artinya, kita harus berani ngelepasin hubungan yang rasanya cuma kayak kewajiban. Dan sebaliknya, menginvestasikan lebih banyak energi ke hubungan yang benar-benar bikin jiwa kita sehat. Ini juga waktu yang tepat buat bangun jembatan antar generasi, belajar dari yang lebih tua, dan tetap relevan dengan yang lebih muda. Pada dasarnya, prinsip panduannya jadi kayak esensialisme gitu. Lebih sedikit, tapi lebih baik. Filosofi ini nggak cuma berlaku buat barang-barang kita, tapi juga buat gimana kita habisin waktu, energi, dan emosi kita. Ini soal memilih kedalaman daripada keluasan, terutama dalam hubungan antar manusia. Pergeseran ketiga, ini soal kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Ini adalah pergeseran dari mandang tubuh kita sebagai mesin buat performa, jadi mandang tubuh sebagai sesuatu yang harus dirawat untuk vitalitas jangka panjang. Nah, ini pertanyaan kunci. Tujuan kita itu cuma buat nambah tahun dalam hidup atau nambah kehidupan di dalam tahun-tahun kita? Ya, kita semua mau hidup panjang, tapi apa gunanya tahun-tahun ekstra kalau dihabiskan dalam kondisi kesehatan yang buruk? Disinilah konsep rentang sehat atau health span jadi penting banget. Tujuannya simple, memperpanjang jumlah tahun di mana kita sehat, aktif, dan semangat. Fokusnya geser dari sekedar mencegah kematian, jadi secara aktif mempromosikan kualitas hidup. Saya suka banget kutipan ini karena pas banget. Waktu muda, kita bisa aja nganggep tubuh kita kayak mobil sewaan ya kan? Digeber terus. Tapi seiring waktu, kita sadar kita ini pemiliknya. Kita bertanggung jawab penuh atas perawatannya. Dan investasi yang kita lakuin atau nggak kita lakuin bakal punya dampak besar nanti. Jadi, pilar perawatan ini apa aja?
Sumber-sumbernya menyoroti beberapa hal kunci. Latihan kekuatan buat ngelawan massa otot yang hilang alami seiring bertambahnya usia. Terus, kebaruan kognitif, kayak belajar hal baru buat jaga otak tetap tajam. Jaga kesehatan metabolik buat ngurangin peradangan. Dan yang paling penting, nemuin gerakan yang benar-benar Anda suka, biar konsisten ngelakuinnya. Oke, pergeseran terakhir yang akan kita bahas, ini soal pendekatan kita terhadap belajar dan pertumbuhan pribadi. Ini adalah sebuah pembebasan dari keharusan belajar buat dapat gelar atau sertifikat. Coba deh ingat-ingat, di paruh pertama, pendidikan itu seringnya transaksional, belajar buat dapat kerjaan atau promosi. Tapi di paruh kedua, kita akhirnya bebas. Kita bisa balik lagi ke alasan paling murni untuk belajar, rasa ingin tahu. Belajar jadi tujuannya sendiri, bukan lagi alat buat mencapai tujuan lain. Ada konsep yang kuat banget di sini, namanya diri bayangan. Ini adalah versi diri Anda yang mungkin dulu harus dikesampingkan demi karir atau keluarga. Mungkin Anda dulu selalu pengen jadi pembuat tembikar, belajar bahasa Yunani kuno, atau jadi ahli sejarah. Nah, paruh kedua ini waktu yang pas banget buat menghidupkan lagi diri bayangan itu. Dan disinilah letak keindahannya. Ada kebebasan yang luar biasa pas kita diizinin buat jadi memula lagi. Tanpa tekanan harus jadi yang terbaik atau harus dapat duit dari situ, kita bisa nikmatin proses belajarnya. Inilah yang disebut penguasaan tanpa pertarungan. Ngelakuin sesuatu cuma buat senang-senang aja. Jadi, pas kita gabungin semua pergeseran ini, dari sukses ke signifikansi, dari jaringan ke hubungan yang dalam, dari performa ke vitalitas, dan dari gelar ke rasa ingin tahu, kita nggak cuma lihat serangkaian perubahan, kita lihat resep untuk sebuah renaissance pribadi, sebuah kelahiran kembali tujuan dan kreativitas. Nah, biar nggak bingung menavigasi perjalanan ini, ada kompas sederhana yang bisa kita pakai. Saat mau bikin keputusan, coba tanyain ke diri sendiri 4 pertanyaan ini. Jawaban Anda bakal jadi panduan yang kuat banget pas Anda merancang paruh kedua kehidupan Anda. Psikolog hebat Carl Jung udah bilang ini puluhan tahun yang lalu. Paruh kedua atau sore hari kehidupan kita itu bukan cuma sekedar nungguin akhir. Dia punya tujuan, makna, dan signifikansinya sendiri yang unik, yang beda banget dari pagi hari kehidupan kita. Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Tujuannya bukan buat muter balik waktu atau nempel terus sama masa lalu. Ini soal integrasi, soal akhirnya jadi versi diri kita yang paling utuh dan otentik. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda renungkan adalah, Anda sedang menuju menjadi siapa?